Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah di hari yang ketiga di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan ibadah kita, memperbanyak ibadah kita kepadanya. Mudah-mudahan apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah menurunkan perintah puasa ini kita bisa meraihnya dengan baik. Untuk membersihkan waktu, mari kita dengarkan kajian dari Bapak Ustadz kita, Bapak Dr. Ilham Iskandar LC MPhil, yang terkait dengan akidah dan akhlak, yang tentu kita sama-sama ketahui bahwa kalau hamba Allah yang mengaku berislam, beriman kepada Allah, ketika akidahnya bagus, akhlaknya bagus, insya Allah akan aman dari segala hal-hal yang sifatnya khurafat, dari hal-hal yang menyebabkan kita tertolak dari amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Ustadz dengan segala hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wat tuqa, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan majelis ilmu kita yang insya Allah yang akan kita bahas adalah tentang akidah pada kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi teladan bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia. Hadirin rahimakumullah, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan sang pencipta yang mengatur kehidupan di alam semesta ini. Kemudian insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang terkait dengan rukun iman yang kedua, yaitu al-imanu bil malaikati alaihimussalam, beriman kepada para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara bahasa, malaikat itu adalah bentuknya jamak. Kalau bentuk mufradnya dalam bahasa Arab itu namanya malakun. Malakun itu satu malaikat. Di Al-Quran disebutkan malaikah, atau biasa kita dalam bahasa Indonesia malaikat. Berarti ada banyak malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa jumlah malaikat itu sebenarnya bahkan jauh lebih banyak daripada jumlahnya manusia.
Kalau jumlah manusia mungkin ada miliaran di seluruh muka bumi ini, maka jumlah malaikat itu jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Kita di Indonesia penduduknya kurang lebih 275 juta jiwa. Nah, jumlah malaikat yang ada di Indonesia itu jauh lebih banyak dari manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cuman malaikat ini tidak bisa kita lihat dengan mata kasat mata kita. Kenapa? Karena malaikat ini bagian daripada rahasia dan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sesuatu yang gaib. Sehingga di dalam mengimani malaikat itu tidak bisa kita menggunakan akal. Jangan sampai kita sampai saat ini mungkin ada yang tidak percaya dengan malaikat karena dia belum lihat, dia pakai akalnya. Yang namanya iman itu bukan akal yang main, tapi hati yang main. Percaya bahwa malaikat itu betul ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab ini, yu'minul muslimu bi malaikatillahi taala. Seorang muslim itu harus mengimani malaikat, bahwa malaikat itu ada, bagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadum mukramun min ibadihi. Malaikat itu adalah makhluk yang sama dengan kita, hambanya Allah Subhanahu wa taala, tapi memiliki perbedaan dengan manusia. Kalau malaikat tidak Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tidak disertai dengan hawa nafsu. Kalau manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dibekali juga dengan nafsu, sehingga ada potensi untuk bisa berbuat baik dan juga bisa berbuat jahat. Tapi malaikat tidak ada. Khalaqahum min nurin. Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat itu dari cahaya. Kalau manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api, maka malaikat Allah ciptakan dari nur, dari cahaya. Faminhum wa kullukum biwazaifa fahum biha qaimun. Setiap malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu ada tugasnya masing-masing, ada kerjanya masing-masing. Jadi sekian banyak malaikat yang Allah ciptakan itu punya tugas masing-masing, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Faminhumul hubzatu alal ibad. Di antaranya ada yang bertugas untuk menjadi penjaga para hamba-hambanya, menjadi penjaga manusia. Di dalam riwayat diceritakan bahwa sebenarnya bahkan setiap manusia itu ada penjaganya dari satu malaikat. Kenapa? Contohnya, kalau terkadang kita menemukan sesuatu barang di jalan, itu biasanya terbesik di dalam hati kita, apakah kita mau ambil ataukah kita simpan dan cari kembalikan kepada pemiliknya. Kalau barang itu terlintas di dalam diri kita, kita mau ambil yang kita temukan, maka itu adalah bisikan iblis, bisikan setan. Tapi ketika kita menemukan barang dan terlintas di dalam hati kita untuk mengembalikan, mencari tahu siapa yang punya, maka sesungguhnya itu adalah bisikan malaikat yang menuntun dan menjaga kita. Wal katibuna li'amalihim. Ada juga di antara malaikat yang bertugas selain menjaga manusia juga al-katibuna li'amalihim, menulis catatan amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia. Kita semua sudah mengetahui secara umum di dalam Al-Quran dijelaskan illa ladaihi raqibun atidun, bahwasanya senantiasa ada di dalam diri kita ini malaikat yang selalu bersama dengan kita, yaitu raqib atid. Ulama ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan bahwa
rakib itu satu malaikat, atid itu satu malaikat, jadi dua malaikat. Tapi para ulama tafsir mengatakan rakibun atidun itu cuma satu, namanya bersambung, rakibun atidun. Mengapa? Andai kata rakib itu satu orang, atid itu satu orang, maka di dalam Al-Quran pasti akan diantarai dengan kata dan, waw. Waw itu artinya dan. Tapi dalam Al-Quran tidak dikatakan rakibun wa atidun, tapi dikatakan ladaihi rakibun atidun. Itu berarti hanya satu malaikat yang bernama rakibun atidun, rakib atid. Jadi bukan dua, memang dua suku kata namanya, tapi ulama tafsir berpendapat bahwa itu hanya satu nama malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena sebenarnya kata Nabi SAW, manusia itu sebenarnya harus menahan dirinya ataukah memilih ketika dia ingin melakukan sesuatu. Kenapa? Karena kalau kita meyakini ada malaikat yang selalu bersama dengan kita, pasti kita akan takut untuk melakukan satu perbuatan dosa. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita ya adab-adab bagaimana mengganti pakaian. Kata Nabi, kalau bisa, kalau kita ganti pakaian itu, mohon maaf, jangan telanjang bulat. Dikeluarkan semua pakaian kita dulu, baru kemudian diganti dengan pakaian yang baru. Tapi tutupilah diri kita dengan sarung ya. Kemudian ganti pakaian, jangan sampai semua aurat kita kelihatan. Kenapa? Karena malulah kita dengan malaikat. Ada malaikat yang melihat kita. Begitu juga dengan Bapak Ibu, mohon maaf, kalau kita mau berhubungan badan, ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai kita melakukan hubungan suami istri itu dalam keadaan telanjang bulat. Sebenarnya tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi adab yang diajarkan oleh Nabi, kalau kita punya rasa malu yang tinggi sebenarnya, atau kita sadar bahwa ada malaikat, kita diajarkan oleh Nabi kalau bisa jangan terbuka semuanya. Ya, tutupi aurat kita itu. Meskipun di dalam kamar cuma kita berdua dengan pasangan kita. Tapi kalau kita sadar ternyata ada malaikat yang bersama dengan kita, itu kita malu. Sahabat yang paling terkenal punya rasa malu yang tinggi itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pernah suatu ketika Utsman bin Affan datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian tidak sengaja jubahnya itu, sarungnya itu tertiup angin, kelihatan betisnya. Lalu kemudian Nabi tersenyum. Kenapa Nabi tersenyum? Karena melihat malaikat yang ada pada saat itu menutup matanya, ya, menutup matanya. Lalu kemudian Nabi menyampaikan ke Utsman bahwa tadi ketika sarung kamu itu terangkat, ada malaikat yang tiba-tiba langsung menutup matanya karena malu melihat auratmu. Ya, meskipun laki-laki itu bukan aurat betisnya, tapi karena Utsman ini sangat malu kepada malaikat, dia jaga betul-betul sikapnya sehingga malaikat juga ikut malu ketika ada yang kelihatan dari anggota tubuhnya Utsman bin Affan. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di antara para malaikat itu minhum al-muwakkaluna bil jannah wa naimiha. Ada yang bertugas menjaga surga dan juga memfasilitasi kenikmatan yang ada di dalam surga. Wa minhum al-muwakkaluna bin nari wa azabiha. Sebaliknya ada juga yang bertugas di antara mereka yang menjaga neraka dan juga menjadi eksekutor ya, yang mengazab para penghuni neraka kelak. Wa minhum al-musabbihuna al-laila wan nahara la yaftarun. Dan di antara malaikat ada yang bertugas atau kerjanya terus-menerus bertasbih saja kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Ya. Kenapa? Karena malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan tanpa hawa nafsu, sehingga apa yang Allah perintahkan tidak pernah dilanggar. Ya, beda kita manusia, karena ada nafsu yang Allah kan kepada kita, sehingga terkadang perintahnya, larangannya kita lalaikan.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian apa bukti bahwasanya malaikat itu ada? Ya, karena kita tidak lihat ini malaikat. Yang pertama, sebagai seorang muslim tentunya kita mendapatkan informasi kalau malaikat itu ada berdasarkan informasi dari Al-Qur'an. Ya, di antaranya di dalam surah An-Nisa, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Nah, ini disebutkan bahwa orang yang beriman itu bukan hanya percaya kepada Allah, tapi juga mesti percaya kepada malaikatnya, ya, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Nah, kemudian hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah doanya, ya, ketika Nabi sholat malam, Nabi berdoa, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ar. Ya Allah, ya Tuhanku, yang menciptakan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan yang menciptakan langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui perkara gaib dan juga yang nampak. Ya, Nabi berdoa seperti itu, artinya Nabi, ya, mengakui bahwa beliau mengimani adanya keberadaan malaikat. Nah, dan juga bukan hanya itu, para nabi dan rasul yang menjadi perantara penyampaian wahyunya itu adalah malaikat. Ya. Jadi para nabi itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, ya, bisa melihat malaikat. Seperti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu, ya, beliau dipertemukan dengan Jibril alaihi salam. Dan juga ru'yatul adadil katsir minas sahabati lil malaika yauma badrin. Nah, ternyata bukan hanya nabi dan rasul yang pernah melihat malaikat, tapi juga beberapa banyak dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika terjadi perang Badar, itu pernah melihat malaikat. Ya. Wa ru'yatuhum al-jama'iyyah ghaira marrah li Jibril aminil wahyi. Dan bukan hanya 1-2 orang yang melihat malaikat ketika perang Badar itu terjadi, tapi banyak sahabat. Nah, di dalam riwayat diceritakan perang Badar itu adalah perang yang sangat berat yang dialami oleh umat Islam pada saat itu, karena jumlah tentara umat Islam 100 dibanding dengan 1000, jauh lebih banyak pasukan kafir Quraisy. Tapi umat Islam mampu memenangkan peperangan. Kenapa? Karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya malaikat yang ikut hadir, ya, membantu para sahabat yang berjuang. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Umat Islam menang dalam perang Badar itu karena berdasarkan pertolongan Allah melalui para malaikat-malaikatnya. Nah, di dalam riwayat lain diceritakan bahwa ada satu mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjadi ketika perang Badar, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil satu genggam pasir, ya, mengambil segenggam pasir, kemudian Nabi lemparkan ke arah pasukan kafir Quraisy. Dan ternyata pasir itu mengenai semua pasukan kafir Quraisy yang ada pada saat itu. Padahal hanya satu genggam. Ya. Kalau kita mungkin melempar pasir paling jaraknya paling jauh 5 meter bisa terlempar. Tapi ini mukjizatnya Nabi melempar pasir ke arah musuhnya, itu semua tentara kafir Quraisy yang jumlahnya ribuan terkena semua matanya, sehingga menjadi kesempatan umat Islam untuk mengalahkan kafir Quraisy. Ini atas bantuan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian juga dalil tentang adanya malaikat ini dalam satu riwayat yang sangat populer di antara kita, bagaimana Jibril pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah majelis ilmu, bertanya kepada Nabi 3 hal. Mal imanu, mal islam, wa mal ihsan. Sahabat kaget, ada orang yang tiba-tiba
masuk bergabung di dalam majelis ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, memakai baju yang sangat putih, rambutnya hitam sekali, wajahnya berseri-seri. Tapi pada saat itu sahabat belum tahu ini malaikat. Duduk di depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah Jibril itu pergi, ya, baru kemudian Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manis sa'il?" Tahukah kamu siapa tadi sosok laki-laki yang datang bertanya kepadaku? Kata sahabat, "Kami tidak tahu ya Rasulullah." Kata Nabi, tadi itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kita mengajarkan kita 3 hal tentang iman, Islam dan juga ihsan. Karena memang malaikat itu bisa menyerupai satu sosok, ya, bisa menyerupai satu sosok. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian kalau tadi dalil dari Al-Quran ataupun hadis tentang keberadaan malaikat, yang kedua bagaimana dalil aklinya, dalil argumentasinya, logikanya bahwa malaikat itu ada. Yang pertama, idza kana al-muslimu bihi ladai kaffatil uqala anna athara syai' yadullu ala wujudihi. Orang yang berakal sehat itu pasti akan masuk di akalnya kalau ada satu bekas itu pasti ada orangnya. Kalau ada jejak itu pasti ada orang yang meninggalkan jejak. Nah, malaikat ini punya banyak sekali jejak yang bisa kita menjadi keyakinan bahwa malaikat itu ada. Ya. Kalau kita biasanya lihat di pasir ada bekas kaki hewan, itu berarti ada hewan yang pernah lewat di situ. Nah, begitu juga dengan malaikat. Nah, ternyata malaikat banyak sekali bekas yang dia tinggal. Kita bisa percaya bahwa malaikat itu ada. Apa itu? Yang pertama, wusulul wahyi ilal anbiya'il mursalin. Sampainya wahyu Allah kepada para nabi dan rasulnya. Itu menandakan bahwa malaikat itu ada. Adanya kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit, ya, Taurat, Zabur, Injil, itu berarti ada malaikat yang menyampaikan kepada nabi dan rasul kitab-kitab tersebut. Yang kedua, wafatul khalaiki bikabdi arwahihim. Adanya setiap saat makhluk yang meninggal yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu asarun zahirun kazalika dallun ala wujudi malikil mauti wa awanihi. Itu berarti tanda bahwa adanya malaikat pencabut nyawa yang mengambil nyawa setiap makhluk yang telah habis jatah hidupnya di dunia. Dalam Al-Quran dijelaskan, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Nah, yang mewafatkan kita itu, yang mencabut nyawa kita itu adalah malakul maut yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, ada muru'yatis syai'i lidak fil basari aw li faqdil istidadil kamil li ru'yatis syai'i la yanfi wujudihi. Tidak bisanya mata kita menjangkau melihat sesuatu, ya, melihat malaikat itu karena lidak fil basari, karena lemahnya penglihatan kita. Aw li faqdil istidadil kamil, ataukah belum siapnya mata kita untuk melihat sosok malaikat yang sangat sempurna, yang sangat mulia, ya. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan manusia itu pandangannya sebenarnya tertutup oleh hijab, ya. Tertutup oleh hijab karena banyaknya kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Tapi nanti di akhir hayat kita, ketika kita mengalami sakaratul maut, itu Allah ungkap, hilangkan hijab-hijab dari pandangan kita itu, sampai-sampai kita sudah bisa melihat sosok malakul maut itu, ya. Kemudian Allah membuka hijab penglihatan kita sehingga ketika sakaratul maut kita bisa melihat di mana nanti tempat kita setelah kehidupan dunia ini, apakah di surga ataukah di neraka.
Al-Quran dijelaskan, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian dia istiqamah dalam keimanannya, dalam kesalehannya sepanjang dia hidup, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka menjelang nanti wafatnya, ketika dia sakaratul maut, akan didatangi oleh para malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu, menghibur dia, membantu dia meringankan sakit sakaratul mautnya. Dihilangkan dua rasa yang ada, takhafu wa la tahzanu, perasaan takut dan perasaan sedih. Perasaan takut karena sebentar lagi dia sudah akan dicabut nyawanya. Perasaan sedih karena ketika sakaratul maut kita akan meninggalkan semua yang kita peroleh di muka bumi ini. Tapi bagi orang yang beriman, didatangi oleh para malaikat dan dihibur oleh para malaikat. Ini berarti bahwa dalil yang nyata adanya malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani sebagai seorang muslim. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Selebihnya kemudian saya kembalikan kepada moderator. Jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian uraian terkait dengan iman kepada para malaikat. Sehubungan dengan uraian tersebut mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Kalau tidak ada berarti Bapak semua sudah ingin kembali beribadah yang selanjutnya, dan juga Pak Ustadz mau melanjutkan istirahat. Tapi dengan sendirinya jamaah sekalian mungkin ada yang terlintas yang perlu kita pertanyakan, karena keimanan ini adalah sangat menjadi penentu terhadap kepercayaan kita terhadap ibadah yang kita laksanakan, sehingga bisa lebih memantapkan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Sudah bisa ditangkap semua, dan insya Allah mudah-mudahan jamaah sekalian dalam melanjutkan kajian kita dari hari ke hari sampai habis bulan Ramadan tidak pernah kita merasa puas, dan orang-orang yang senantiasa ingin menambah pengetahuannya itu insya Allah semakin kita belajar semakin kita merasa kurang. Yang persoalan biasanya kalau kita sudah tidak mau belajar, semuanya dia sudah tahu, jadi siapapun yang menjadi pembicara, itu saya sudah tahu semua, saya sudah tahu semua. Tapi jamaah sekalian, saya yakin kita semua ini senantiasa termotivasi, terdorong untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu mungkin dari jamaah yang terkadang dimunculkan Pak Ustadz ketika kita diberikan penjelasan yang mungkin hampir sama, bahwa ketika nanti akan dicabut nyawa kita oleh malaikat pencabut nyawa yang biasa disebut dengan malaikat Israel, itu akan diberikan bayangan berbagai gambaran atau penglihatan mungkin atau perasaan, sehingga di situ diperhadapkan antara kita memilih dua pilihan antara surga dengan neraka. Mungkin di situ ada yang sempat membingungkan kita. Kira-kira untuk menyikapi hal ini, kira-kira menurut Pak Ustadz mungkin bisa diberikan masukan atau tambahan, karena ini juga mungkin terkait dengan materi atau pembahasan tentang keyakinan kita, kemantapan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hanya belajar selintas saja, sepintas saja, sehingga jangan-jangan saya ini ibadah saya ini dari hari ke hari sudah luar biasa, akan tetapi dalam mengakhiri hayat kita, kehidupan kita untuk dijemput oleh malaikat pencabut nyawa, kita nanti terseret juga kepada hal-hal yang kita tidak tunggu-tunggu, yakni terseret digiring masuk ke neraka. Mungkin ini saja sekedar
uh, ungkapan kepada Pak Ustadz mungkin bisa ditambah sedikit, lalu kalau tidak ada yang bertanya lagi ya insya Allah kita akan sudahi pertemuan kita pada siang hari ini. Kepada Ustadz dengan segala hormat, silakan. Ya baik, terima kasih. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan man qala fi akhirihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mau meninggal dengan husnul khotimah, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu cirinya adalah ketika sebelum kita menghembuskan napas terakhir, kalimat yang kita ucapkan itu adalah la ilaha illallah. Ya. Itu sudah ada jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan di akhir hidupnya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Kemudian pertanyaannya adalah apakah semua di antara kita itu bisa mengucapkan kalimat itu di akhir hayat kita? Karena ternyata terbukti sahabatnya Nabi saja di dalam riwayat yang bernama Alqamah, ini sudah sahabatnya Nabi, ya, itu masih susah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Kenapa? Lantaran dosa durhaka yang dia lakukan kepada ibunya. Nah, oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita mutu qabla an tamutu, matilah kamu sebelum kamu betul-betul mati. Apa maksudnya? Sebelum kita mati maka kita mesti latihan dulu untuk menghadapi kematian. Apa latihannya? Perbanyak kita, biasakan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Supaya apa? Di akhir hayat kita bukan kalimat lain yang kita ucapkan, bukan yang kita pikir harta kita yang akan kita tinggalkan, bukan jualan kita, bukan tanah kita, bukan rumah kita, tapi di akhir hayat kita yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata di dalam riwayat ketika seseorang mengalami sakaratul maut, itu bukan hanya malaikat yang datang, tapi juga ternyata iblis yang paling tinggi pangkatnya, yang paling kuat juga akan datang mendekati manusia, menggodanya supaya dia su'ul khatimah. Nah, jadi perisai kita itu, senjata kita itu adalah biasakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini ada makna filosofinya juga la ilaha illallah. Kalau orang sudah mengalami sakaratul maut, itu ternyata bibir atasnya dengan bibir bawahnya itu sudah tidak bisa ketemu, sehingga dia sudah tidak bisa bicara. Ini keistimewaannya kalimat la ilaha illallah, sehingga apapun yang kita biasanya tuntunkan tidak bisa dia bicara itu. Kalau kita tanya orang yang sakaratul maut, tidak bisa itu mulutnya berbicara karena tidak bisa bibir atasnya dan bibir bawahnya ketemu. Tapi hanya satu kalimat yang bisa dia ucapkan. Apa itu? La ilaha illallah. Tidak perlu kita sentuh bibir atas, bibir bawah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang paling mudah sebenarnya bisa kita ucapkan menjelang kematian kita itu adalah kalimat la ilaha illallah. Bukan bibir yang goyang, tapi cukup lidah saja yang goyang sudah bisa kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya kita harus latihan, ya, harus biasakan. Dan ternyata la ilaha illallah itu punya energi positif yang bisa membuat kita menghadapi sakaratul maut itu dengan lancar. Nah, kemudian ada juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lakinu mautakum bi surat Yasin. Kalau ada di antara kita yang sedang mengalami sakaratul maut, ya, jangan kita menangis histeris, teriak-teriak, kebingungan. Ambil Al-Quran, bacakan di dekat kepalanya surah Yasin. Itu memudahkan dia untuk melewati proses sakaratul mautnya. Karena Nabi mengatakan likulli syai'in qalbun. Setiap sesuatu itu ada pokoknya. Wa qalbul Quran suratu Yasin. Dan pokok inti dari Al-Quran itu adalah ada pada surah Yasin. Ya, siapa yang membacakan surah Yasin kepada seseorang yang sedang mengalami sakaratul maut, nah itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik jamaah sekalian, itu tambahan ulasan dari Pak Ustadz kita. Mudah-mudahan kita
lebih memantapkan keyakinan kita terhadap iman kepada para malaikat. Dan kalau jamaah sekalian tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita sampaikan kepada Bapak Ustadz ucapan terima kasih dan selamat beristirahat. Bapak Ustadz, mudah-mudahan kajian-kajian berikutnya insya Allah akan kita ikuti, akan kita bersamai Bapak Ustadz kita, mumpung beliau berada di tengah-tengah kita, dan kita akan menimba ilmu, menambah pemahaman keyakinan kita bahwa kita ini memang harus senantiasa berbekal diri dengan ilmu, dengan belajar bagaimana lebih bisa meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz, dan mari kita tutup dengan ucapan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.